Bahkan Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani radhiyallahu an, pembaharu Islam abad ke-10 Hijriyah, ulama besar di Mesir. Oh, ini ulama besar luar biasa, nggak main-main ya. Beliau mengatakan, saya tidak akan mulai majlis saya. Di dalam kitab Lataiful Minan beliau menulis, saya tidak akan memulai majlis saya kalau di situ dihadiri seorang syarif. Ya, di Mesir itu bisa disebut syarif atau sayyid. Al-Fatihah harus dia yang buka. Saya nggak bakal mulai. Ini ulama besar, wali besar. Walaupun sayyidnya itu, kata beliau, walaupun sayyidnya itu bukan seorang ulama, dia hadir ke majlis saya, tahan, Habib tahan, yallah iftah, ratib al-Fatihah, buka Fatihah majlis Habib. Lah, enggak, ana murid antum, enggak, ana enggak bakal mulai. Sekelas Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani dan banyak ulama-ulama yang sekelas seperti itu. Kenapa kok mencintai habaib ini kok jadi seperti sesuatu yang berat ya, atau orang banyak memusuhi? Memang Nabi bilang dalam hadis. Antum tahu ada hadis namanya haditsus tsaqalain. Hadis tsaqalain. Apa itu hadis tsaqalain? Dua pusaka yang berat. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, dalam Sunan At-Tirmidzi dan banyak lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis sampai derajat mutawatir. Sahih, yang sahih itu ada dua. Ada sahih mutawatir, ada sahih ahad. Kalau ahad itu masih orang kalau nggak percaya sama hadis sahih ahad ini bisa hanya fasik kalau begitu. Tapi kalau nggak percaya sama mutawatir, Quran itu mutawatir. Ya. Nabi nyampaikan di depan ratusan orang dan hadis ini disampaikan ke ratusan. Jadi sama aja kayak nggak percaya sama Nabi Muhammad. Salah satu hadis mutawatir, haditsus tsaqalain. Hadis dua pusaka. Tsaqal itu dari kata-kata tsaqula yathqulu thiqalan, artinya berat. Nabi mengatakan taraktu fikumus tsaqalain. Ini tarikun fikum tsaqalain. Aku tinggalkan dua pusaka yang berat buat kalian. Berat. Enggak semua orang kuat emang bawa itu. Apa yang berat itu? Al-Quran dan juga ahlu baitku, kata Rasul. Emang berat, enggak semua orang. Cuma orang-orang kuat yang bisa bawa itu. Antum yang bisa cinta kepada para habaib, kuat antum. Tinggal antum pakai Quran yang rapi sama para habaib. Nah, tentunya habaib ini bukan nabi. Ya, habaib semuanya pasti nggak mungkin berbuat dosa. Mereka ini malaikat. Enggak. Ada yang berbuat salah, sama kayak manusia pada umumnya, punya syahwat, punya hawa nafsu, digoda setan. Mereka bisa berbuat salah. Bahkan habaib ini nggak ada jaminan surga. Kata siapa habaib jaminan surga? Siapa yang bilang habaib dapat jaminan surga? Nggak ada. Habaib itu nggak ada jaminan surga. Paham ya? Ini agak panjang sedikit, nggak apa ya? Tapi begini, habaib ini harapannya cuma dari hadis Nabi Muhammad. Nabi itu sayangnya sama umatnya kayak apaan? Tahu kan antum? Nabi sayang sama umatnya, tahu antum? Antum, jadi kalau kita bilang cerita habaib, ahlul bait Nabi, jangan nyinyir dulu, Umat Nabi juga disayang sama Rasulullah, kayak apaan tahu disayang. Nabi itu saking sayangnya sama umatnya, simak hadis-hadis ini. Ada hadis yang mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat aku nanti di hari kiamat, aku peruntukkan buat umat saya yang suka ngerjain dosa besar, saya akan tolong dia. Umatnya yang suka ngerjain dosa besar. Syafaat saya untuk mereka nanti di hari kiamat. Buat orang-orang yang suka ngerjain dosa besar. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ketika Rasul menjelaskan nanti di hari kiamat ketika Nabi memberikan syafaat kepada umat yang di neraka nih, umat saya pindah, masuk, selamat. Itu neraka sampai ngomong begini sama Rasulullah. Neraka nih bilang begini, ya Rasulullah, ya Muhammad, halla tubghi li ghadabi rabbik. Ya Rasulullah, apa kagak disisain nih umat di neraka, mau diangkut semua, sisain buat jatah marahnya Allah. Nabi sayangnya sama antum kayak begitu tuh, sama umatnya. Jadi jangan ngiri sama cucunya, antum disayang banget sama Nabi Muhammad. Kalau sama umatnya aja sayang kayak gitu tuh, Nabi ngajarin kita di hadis yang sahih, khairukum li ahli. Orang yang paling baik, kata Nabi, di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Jadi kalau mau baik sama keluarga dulu. Jangan sama orang baik, keluarga nggak baik. Anak orang dikasih jajan, anaknya nggak dikasih jajan.
Bini orang dikasih jajan, bininya nggak dikasih jajan. Ini nggak bener nih, walaupun ibadahnya banyak. Jadi patokan orang baik itu sama keluarga baik gak dia? Siapa yang pertama kali ngamalin ini? Rasulullah. Nggak mungkin Nabi menelantarkan keluarganya kalau sama umatnya aja segitu baiknya. Itu harapan kita para habaib. Jaminan sorga emang nggak ada, tapi nggak mungkin Nabi tega umatnya diangkut. Dan itu bersalahan dengan ajaran beliau, umatnya diangkut ke surga, cucunya dibiarin di neraka. Itu doang harapan kita. Maka dari itu, kita pun tegur habaib yang salah, kita tegur, tapi dengan cara kita, dengan cara yang baik, yang efektif, nggak di depan umum begitu. Nah, jadi antum perlu tahu bahwa memang mencintai habaib ini berat. Berat itu memang dari manifestasi dari hadis Nabi. Tsaqalain, aku tinggalkan 2 pusaka yang berat. Ini berat nih, tapi kalau ente pegang ente nggak bakal sesat, kata Nabi. Berat, memang nggak semua orang kuat. Dan seperti yang sering saya jelaskan, memang kalau yang berat-berat kan nggak semua orang kan bisa. Nah, sikap kita bagaimana melihat orang-orang yang tidak, misalnya yang memusuhi para habaib? Sikap kita ini harus bagaimana sikap kita? Pertama, kalau kita memang melihat ada orang yang seperti itu, dan kita kemudian cinta kepada para ahlul bait Rasulullah SAW, cinta kita kepada mereka bukan karena ketampanan, kekayaan, bukan karena ilmu mereka, bukan karena ilmu, bukan karena ibadah, bukan, tapi karena kekerabatan mereka, hubungan darah mereka sama Rasulullah, itu udah. Dan ini perintah Allah di Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, bilang kepada umat kamu, saya dakwah nggak perlu dihargain apa-apaan, nggak perlu kasih duit, nggak perlu dibikinin itu buat Nabi Muhammad, nggak usah. Satu aja, hargai dakwah aku mengajak kalian ke surga bawa ajaran Islam ini. Cara menghargai, terima kasihnya dengan mawaddah fil qurba, cintain keluarga aku. Bilang begitu sama umat kamu, kata Allah. Jadi itu perintah Allah. Cara kita menghormati agama Nabi Muhammad, terima kasih kita sama Rasulullah sudah memberikan kita jalan yang baik ini adalah dengan menghormati keluarganya. Al-Quran loh itu. Walaupun tetap ada orang yang mau menyelewengkan makna ayat itu, kemudian karena nggak terima ya silahkan. Ya. Nah, sikap kita bagaimana? Pertama, kalau kita alhamdulillah sudah cinta kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi tentunya, dan juga istri-istri Nabi, kita ahlus sunnah wal jamaah ya, semuanya kita cintai yang berhubungan sama Nabi Muhammad. Sikap kita pertama adalah bersyukur kepada Allah karena kita enggak kena musibah agama yang dia rasain tuh. Ada satu orang kita lihat misalnya dia benci kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad, ngatain, baca alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bih wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah yang telah memberikan saya keselamatan dari musibah itu. Musibah apa? Benci sama keluarga Nabi, itu musibah agama, musibah. Alhamdulillah saya nggak kena musibah itu, ya, dan memberikan saya kelebihan di antara hamba-hamba yang lain, ya, di antaranya dengan kelebihan ini. Jadi Nabi bersabda, siapa orang melihat musibah, dia baca doa itu sampai mati, dia nggak bakal ngerasain musibah yang sama, baik musibah dunia ataupun musibah agama. Tabrakan, anak kalau ngeliat orang tabrakan langsung baca itu. Apaan tuh macet? Ada orang naik motor kelindes kontainer. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin min khalaqi tafdila. Insyaallah sampai mati enggak bakal kayak gitu. Makanya begitu dengar ada pesawat jatuh, buru-buru saya baca tuh. Soalnya kita sering naik pesawat, was-was banyak naik pesawat ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani, baca begitu. Tapi bedanya kalau musibahnya musibah dunia, baca pelan-pelan aja, jangan kedengeran dia. Ya, ntar dia kesinggung begitu. Bang, ya Allah, toko saya kebakar bang. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu wallah. Ente bisa berantem sama dia ntar. Jadi kalau musibah dunia bacanya pelan. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu, gitu, supaya kita nggak kena seperti itu. Tapi kalau musibahnya musibah agama, kencengin, kalau perlu biar dia denger, buat bentuk pecut buat dia. Gua mah kagak demen banget sama ahlul bait Nabi Muhammad. Apaan tuh cucu Nabi Muhammad? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah gua enggak kena musibah yang berat kayak lu sampai benci sama ahlul bait. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah. Saya dikasih kelebihan sama Allah. Ya Rabb, sampai mati mudah-mudahan. Baca yang kencang, enggak apa-apa. Gua semalam berhasil ngerayu janda sampai zina gua sama dia. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. Baca yang kencang.
Alhamdulillah gua nggak kena musibah itu. Ya Rabb, apa mati jangan sampai kayak begitu. Gitu ya. Ngedengar apapun. Jadi kalau kita ngeliat TV atau medsos ada hal-hal yang aneh-aneh yang secara agama, baca itu. Ya Allah, ini musibah agama, jangan sampai saya kayak gitu ya Rabb. Baca itu. Itu sikap kita yang pertama. Sikap yang kedua, tentunya kita kalau bisa kita nasehatin sebisa kita. Kita ajak dia ngomong begini, ente kenapa sih nggak suka? Apa sebabnya? Ente ajak. Kalau kita punya kemampuan, atau kalau nggak ajak diskusi dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara niat kita bukan mau nyerang dia, bukan, tapi ngerangkul dia. Beda nyerang sama ngerangkul. Kalau nyerang ente berantem sama dia. Al-Imam Al-Ghazali, beliau punya konsep menjelaskan anti ahlul bait, anti sahabat Nabi. Itu Imam Ghazali menjelaskannya secara logika dan secara ilmiah, sehingga aliran-aliran yang aneh-aneh di zaman Imam Ghazali itu bisu. Karena Imam Ghazali ngejelasinnya ilmiah, dengan meracuni pikiran dia dengan cara yang baik, bukan nyerang. Karena kalau diserang orang nggak bakal terima. Di saat yang lain ada ulama yang menjelaskan ini aliran ini nih begini, wah dia nyerang balik, dan itu nggak selesai. Kasih keterangan jadilhum billati hiya ahsan. Makanya saya Al-Faqir dipesan sama guru saya, ente kalau dakwah jangan nyebut aliran, jangan nyebut nama orang, jangan nyebut aliran, ormas sama nama. Sebut aja apa yang perlu dilurusin, begitu. Tujuannya buat ngerangkul mereka. Walhamdulillah, dari beberapa keterangan-keterangan ada orang yang terbuka akhirnya pikirannya. Begitu, ada yang terbuka. Beberapa orang bahkan bilang, "Bib, saya dulu termasuk anti habaib." Dia ngomong begitu. Tapi alhamdulillah saya ikutin Habib terus, saya sekarang muhibin, bukan mainin orang. Karena kita nggak pernah nginin dia begitu. Ya, jadi dengan cara yang paling efektif, caranya gimana nih orang kira-kira supaya kena? Sifatnya merangkul. Anggap dia ini kakak kandung kita. Gua nggak mau dia ke neraka nih. Kasih keterangan apa pelan-pelan gitu. Yang ketiga, doain udah. Doain ya. Kita minta sama Allah SWT itu misalnya baca doa Faqih Muqaddam atau baca doain secara khusus. Ya Allah si fulan. Sebut nama orang-orang tersebut tanpa kedengeran sama dia. Rasulullah bersabda dalam hadis, doaul muslim li akhihi fi dhahril ghaib mustajab. Doa seorang muslim yang ditujukan untuk saudaranya yang saudaranya itu nggak dengar, itu langsung ijabahnya kuat. Karena lebih tulus doa begitu. Antum misalnya ada nih tokoh ulama yang benci sama habaib, siapa nih yang misalnya di YouTube suka nyerang habaib ulama itu? Antum doa, ya Rabb, fulan bin fulan, ya Rabb, buka hatinya dia. Doain dia. Ya, minta ya Rabb, ada begini, minta begitu. Makanya kalau doa di depan orangnya belum tentu diijabah karena ada orangnya kan. Yang saya hormati Bapak Lurah Kampung Babakan, kita doakan biar sehat beliau, panjang umur, sehat afiat depan orangnya. Ente di belakang pernah nggak doain dia begitu tuh? Enggak, emang ada orangnya. Kalau nggak bakalan kan. Tapi kalau ente sampai doain orang di belakang ente berarti emang ente tulus tuh dari hati. Makanya mustajab doanya. Doa muslim untuk muslim mustajab. Ya Allah, ya Rabb. Makanya ada suami istri ya, lagi ngobrol nih. Pinter, istrinya pinter juga. Mama, saya kesian ya ngeliat si fulan. Kenapa, Pak? Dia sampai umurnya sudah dewasa belum dapat istri, ngelamar orang susah mulu. Ya Allah, mudah-mudahan biar dapat istri yang cantik, yang soleh. Berhenti, Pak, berhenti. Jangan doa. Kenapa? Malaikat bakal bilang nanti, mudah-mudahan kamu juga seperti itu. Ya. Akhirnya dia kagak kawin, lu yang dapat lagi, kata bininya. Bininya pinter gitu ya. Jadi kalau kita doain orang kan malaikat ngedoain kita yang sama, yang sebaliknya, dan itu lebih mustajab. Itu lebih mustajab.